Indonesia Bapak Dr. Muhammad Hasbi beserta rombongan yang hadir. Mudah-mudahan nanti kita berharap ya Pak Kadis, berdasarkan kehadiran Bapak Direktur sekarang bisa menjadi masukan untuk kami Kota Padang, khususnya SD03. Silakan. Daerahnya sendiri adalah Dinas Pendidikan dan juga satuan pendidikan di tempat masing-masing. Oleh karena itu maka filosofi kebijakan Merdeka Belajar adalah upaya untuk memberi keleluasaan yang sebesar-besarnya kepada ekosistem pendidikan, dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu dan bapak semua atas dukungan, atas partisipasi, ya atas atas perhatian, atas sumber daya yang dicurahkan kepada program ini, sehingga kita bisa membuat ini berhasil di lapangan. Nanti jangan segan-segan untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang ada, sehingga kita bisa mencarikan solusi dan mengekskalasi persoalan ketegangan. Insya Allah kalau SDN 3 Alai ini sudah sebagian besar memenuhi makna sekolah sehat ini, tinggal siswanya, apakah siswanya ini sehat, aktif dan bugar, dan berperilaku hidup bersih dan sehat atau tidak. Kalau dari sisi lingkungan Sehat, penting nggak? Penting sekali. Masuk nggak dalam kinerja Puskesmas? Masuk. Apa diantaranya? Kita punya MOU kan Bu dengan Puskesmas? Benar nggak punya MOU? Punya. Apakah imunisasi itu memang tidak harus izin orang tua? Telah dilakukan sosialisasi, baru kita lakukan penyuntikan. Ini ada dua sebenarnya. Yang pertama untuk melihat secara langsung bagaimana implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Kota Padang, terutama terkait dengan program sekolah penggerak, kemudian guru penggerak, dan juga implementasi kurikulum Merdeka. Di samping itu kami juga ingin mensosialisasikan gerakan sekolah sehat yang telah di-launching oleh Pak Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tanggal 23 Agustus tahun 2022, di mana beliau mengkampanyekan 3 sehat bagi ekosistem pendidikan. Yang pertama, sehat bergizi, artinya peserta didik kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang tidak mengandung gula berlebihan, garam berlebihan, zat pewarna berlebihan, dan juga ada dalam komposisi yang seimbang, yang dikenal dengan istilah isi piringku. Kemudian yang kedua adalah sehat fisik, di mana kita mendorong agar ekosistem sekolah, baik guru, peserta didik, terus-menerus melakukan gerakan-gerakan untuk meningkatkan derajat kebugaran atau kesehatannya, sehingga kita memiliki anak, memiliki guru yang sehat yang dapat mengoptimalkan pembelajaran satuan pendidikan. Dan yang terakhir, sehat imunisasi, di mana kita mendorong agar semua anak-anak, terutama di jenjang pendidikan dasar di SD, dapat menerima imunisasi yang lengkap. Menerapkan PHBS seperti mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir pakai sabun, kemudian mengkonsumsi jajanan sehat di kantin. Kami di sekolah punya kantin sehat. Kami selalu mengelola kantin, memperingatkan kepada petugas kepada penjual di kantin untuk makanan yang sehat, menjaga kebersihan makanan. Kami sering ngomong sekolah sehat yang kita wujudkan selama ini kiranya sangat berguna, sangat bermanfaat di saat masa pandemi. Karena kita harus cuci tangan, habis istirahat harus cuci tangan, makan harus makanan yang bersih. Itu program kita. Jadi selalu kita buat program bulanan, misalnya harian, setiap hari kita koordinir, kita pantau kerjasama dengan Puskesmas, dan anak kita memang sekolah sehat. Puskesmas itu pertama kita melakukan MOU dulu. Yang kedua, hasil MOU kita itu kita aplikasikan dengan kegiatan-kegiatan kita yang bekerjasama dengan sekolah. Di antaranya itu pertama melakukan screening kesehatan keadaan anak sekolah sehat. Yang kedua juga melakukan pembinaan terhadap UKS dan
sarana prasarana sekolah yang mendukung anak-anak itu supaya sehat jasmani dan rohani, juga membuat anak kita nantinya belajar lebih baik dan lebih sehat. Sebenarnya pemerintah Kota Padang dari dulu sudah memulai. Sebelum adanya gerakan sekolah sehat, kita sudah punya adanya UKS, kemudian ada lomba-lomba sekolah sehat, kemudian adanya adiwiyata. Nah, itu semuanya adalah untuk bagaimana sekolah itu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam kondisi sehat. Sehat dalam arti kata bukan hanya sehat di lingkungan, tapi yang paling penting adalah sehat dari siswa itu sendiri. Tentu ini akan menjadi dukungan kita dan insya Allah kita akan support itu. Itu sudah janji dari Pak Wali Kota untuk bagaimana sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang ini menjadi sekolah sehat semuanya. Saya kelas 7. Gimana Bu kesannya mengajarkan kurikulum merdeka? Semua anak tidak dipisahkan secara klasikal, tapi mereka bergabung dalam kelompok mereka. Jadi Ibu sudah melaksanakan sesuatu diagnostik, sudah berusaha untuk melaksanakan pembelajaran. Sejauh ini Pak. 4, 5, 1 lagi, 2 jempol. Makasih anak. Bu Guru, setiap pergantian mata pelajaran diusahakan anak-anak kita bergerak ya. Iya Pak. Ya, nyanyi yel-yel ataupun peregangan tangan, peregangan kaki ya. Kepala digoyang-goyang biar nggak ngantuk ya. Nah, ini hebat nih ketua kelasnya. Kasih berani Pak. PT. Kita berbicara mengenai IKM, ya tentu tumbuhannya kepada UPT. Kita berbicara mengenai perencanaan basis data, ya lagi-lagi ke UPT sebagai hub dari daerah ke pusat. Siswa yang kurang dari 60 itu sekolahnya akan jadi cropping. Yang pertama diblokir dana bosnya, terus dicabut izinnya. Di mohon kebijakan ini tidak ulang Pak, karena masih banyak di daerah kita. Punya laptop, mereka meminjam ke orang tua siswa gitu. Dan itu masa-masa tahun berikutnya Pak gitu kan. Mereka tanya, Bu, kenapa ada sekolah dapat bantuan laptop, baru semua kita tidak dapat? Tumpang tindih kewenangan Pak. Jadi kalau kita lihat misalnya antara PSP, IKM itu kan diurus dua lembaga yang induknya agak berbeda banyak. Yang kita public judgment mengurusi juga PSP, IKM, PBB kelihatannya juga mengurus yang sama gitu. Nah, tidak begitu penting. Apa yang penting? Yang penting adalah apakah semua organisasi ini kemudian berkontribusi terhadap murid dan murid. Itu yang paling penting. Dan itu yang sedang terjadi di Jakarta. Sudah kita ke sekolah, ya. Dan kalau itu sudah dikerjakan oleh orang lain, maka untuk apa kita ke sekolah dengan tema yang sama? Mending mengambil tema yang lain, walaupun itu harus ke sekolah. Gitu ya. Jadi tidak ada batasan bagi BPPT untuk ke sekolah sepanjang itu untuk kepentingan murid dan murid. Nah, tentu kepentingan murid dan murid ini tentu ada yang lewat dinas pendidikan, ada yang lewat guru, ada yang lewat kepala sekolah. Nah, ini yang harus dibagi Pak. Kalau yang lewat kepala sekolah dan guru siapa yang menangani? Ya, lewat pendidikan, dinas pendidikan siapa yang menangani? Kemudian para dinas regrouping SD mohon ditinjau ulang. Ya, kita akan bawa masukan ini ke pusat. Dan 93% yang mengaktifasi PNS. Nah, ini tentu tetap